Hari ini adalah hari kenaikan Yesus ke surga. Kita peringati bersama-sama dengan penuh sukacita. Banyak orang yang bertanya, mengapa Yesus harus naik ke surga? Apakah kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak turun? Mari kita jawab bersama-sama dari firman Tuhan, bukan dari kebenaran yang kita buat sendiri. Firman Tuhan berkata, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, kita belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23 dikatakan di situ. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Ini jawabnya, mengapa Yesus naik ke surga? Jawab yang pertama, karena Yesus bukan dari dunia. Tetapi coba kita belajar di sini. Inilah sukacita yang kita miliki, inilah keyakinan yang kita miliki. Yohanes 15 ayat 19 bagian B dikatakan, tetapi kamu bukan dari dunia. Memang aku memilih kamu di dunia, tapi kamu bukan dari dunia. Sahabat yang dikasih Yesus, kita belajar. Inilah kekuatan kita, inilah keyakinan kita, inilah iman kita. Tuhan berkata, aku bukan dari dunia. Tetapi di Yohanes 15 ayat 19 Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia. Halo, kita belajar hari ini. Kita diberi kesetaraan dengan Yesus. Yang percaya kepada Yesus, yang menjadi pengikutnya, yang menjadi anak-anaknya, kita diberi kedudukan yang sama. Tuhan berkata, aku bukan dari dunia, tetapi kamu juga bukan dari dunia. Mempunyai hak yang sama, yaitu hak kerajaan surga. Inilah alasan mengapa Yesus ada naik ke surga, supaya kita ngerti bahwa Yesus bukan dari dunia dan kita bukan dari dunia. Inilah keyakinan yang kokoh, yang menyebabkan kita percaya diri, yang menyebabkan kita tidak melepas kepercayaan kita diganti oleh apapun juga. Tuhan cukup tegas dikatakan, tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku memilih kamu dari dunia. Sekarang kita yang masih di dunia ini, kita harus mengerti bahwa kita tidak sama dengan yang lainnya karena kita bukan dari dunia. Di dalam Yohanes 3:31 dikatakan, siapa yang datang dari atas, yaitu dari surga, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga? Siapa yang datang dari surga? Yesus. Dan Yesus berkata, kamu dari surga. Dikatakan siapa yang datang dari surga? Di atas semuanya. Aplaus bagi Tuhan, sahabat. Kita di atas semuanya. Itulah kekuatan kita. Tidak bisa ditukar oleh apapun juga iman kita. Yesus sendiri yang berbicara, Yesus sendiri yang berfirman saat itu, bukan malaikat surga. Yesus sendiri berfirman, bukan rasul-rasul dan bukan muridnya. Yang pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus bukan dari dunia. Sama, Tuhan berkata, kamu juga bukan dari dunia. Tuhan berkata, kita, saya dan kamu, kata Tuhan, di atas segalanya. Yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang kedua, Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya yang dipilih tadi, yang dipilih dari dunia. Yang tadi dalam Yohanes 15 tadi, bahwa kita adalah orang-orang dari surga. Yesus naik lebih dulu sebelum kita dibawa naik. Selama kita masih di dunia ini, Yesus mempersiapkan tempat. Yesus menyiapkan tempat di sana, di surga. Bagi siapa? Bagi saya dan Anda yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan siapkan tempat di surga. Tidak ada di tempat lain. Di bukunya pun ada, di buku kehidupan. Sudah pasti, sahabat, kita masuk surga. Kalau kita sudah tidak di dunia ini lagi, ada kepastian kita di surga. Sebab tadi alasan pertama, Yesus bukan dari dunia. Dan Yesus berkata, kamu bukan dari dunia.
yang dari surga di atas semuanya. Lalu Yesus dikatakan, aku pergi ke surga untuk mempersiapkan tempat bagimu. Di mana? Di surga. Tempat kita setelah di dunia ini adalah di surga. Akan diganti dengan keyakinan macam apa lagi dalam kehidupan kita? Tidak ada. Kita kokoh, kita percaya diri karena kita ngerti Yesus naik ke surga supaya kita mempunyai tempat di surga. Sedang menyediakan tempat di surga. Dia berkata, kalau tidak begitu aku tidak akan memberitahu kamu, dan nanti aku turun kembali menjemput kamu dan membawa ke surga, sebab di situ aku ada, kamu ada. Di surga ada Tuhan, di sana ada kita. Itu kepastian, itu iman, itu keyakinan, tidak bisa diragukan lagi. Kemudian yang ketiga, mengapa Yesus naik ke surga? Tadi yang pertama, karena Yesus bukan dari dunia dan kita juga bukan dari dunia. Yang kedua, tadi dikatakan Yesus ke surga karena menyediakan tempat bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita belajar bersama-sama, Yesus naik ke surga supaya Tuhan bisa mencurahkan berkat-Nya secara sempurna kepada kita. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Ini menarik sahabat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Waktu naik ke surga, dia menengadahkan tangan bagi kita, tanda ia memberkati kita. Tapi dia berkatakan, nanti waktu dia kembali dari surga untuk menjemput kita, itu juga tangan yang memberkati. Jadi Yesus naik ke surga supaya berkat yang diberikan kepada kita itu sempurna, total, penuh. Seperti dikatakan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, dia berkata, Yesus, aku datang supaya kamu memperoleh kehidupanku, kehidupan dalam segala kelimpahan. Itu supaya sempurna, itu supaya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita ragukan? Surga Tuhan jamin, karena kita bukan dari surga, bukan dari dunia kata Tuhan. Kita dari surga, kita di atas semuanya. Dia naik ke surga supaya dia menyediakan tempat bagi kita. Kemudian dia ke surga supaya berkat yang kita terima itu total, penuh, sempurna. Tidak ada yang tercecer kemanapun juga. Semua turun bagi kehidupan kita. Ada kekuatan. Dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidupku. Hidup Yesus apa? Dalam segala kelimpahan apa? Kemenangan, kekuatannya. Kehidupan itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Yesus naik ke surga yang pertama karena dia bukan dari dunia. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, untuk mencurahkan berkat-Nya sempurna kepada kita. Yang keempat, supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, katanya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang keempat, supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Dikatakan di sini penghibur. Ada yang dalam versi lain dikatakan penolong, helper. Di dalam yang lainnya dikatakan yang lembut. King James berkata yang lembut, roh yang lembut itu supaya turun kepada kamu. Yesus berkata teman. Jadi Tuhan pergi ke surga supaya Roh Kudus itu menyatu dengan kehidupan kita. Roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong, juga teman yang selalu menemani hidup kita, yang dengan lembut mengajari kita. Jadi kita tidak pernah kesepian selama di dunia. Makanya tadi dikatakan dalam Yohanes 14, jangan gelisah, sebab ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menjadi teman yang selalu bersama-sama dengan kita, untuk menolong kita dalam keadaan apapun juga, supaya kita tetap dalam hidup dalam kebenaran, untuk menolong kita supaya kita tetap beriman, supaya kita tidak kehilangan surga tadi sahabat, untuk menjadi penghibur kita supaya kita tidak ada duka cita. Tidak ada yang bisa membuat kita duka cita dalam dunia ini, sekalipun kekasih kita diambil, bawa pulang, toh pulang ke surga. Sahabat, mari kita belajar bersama-sama hari ini. Tuhan memberikan roh yang lembut. Di dalam King James dikatakan begitu, ada
tapi roh yang lembut itu turun bagi kita untuk mengajar kita, untuk menolong kita. Dan di dalam The Message dikatakan untuk menjadi teman. Jadi kita tidak pernah kesepian. Ada tempat curhat. Kepada siapa kita curhat? Kepada siapa kita melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita? Kepada Roh Kudus, teman yang sejati, teman yang selalu ada apapun, kapanpun keadaan kita. Roh Kudus ada. Jadi yang pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus bukan dari dunia. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, untuk mencurahkan berkat-Nya secara sempurna kepada kita. Yang keempat, supaya Roh Kudus turun kepada kita. Yang kelima, ada 5 hal kita belajar bersama-sama. Yang kelima adalah supaya kita menjadi saksi yang teruji. Menjadi saksi yang teruji itu dari awal sampai akhir tidak pernah ada dropnya, tidak ada merosotnya. Menjadi saksi yang ketaatannya teruji, yang kesetiaannya teruji, tidak naik turun. Sampai pada akhir kehidupan kita dipanggil Tuhan, kita tetap menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai dari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya, juga tentang kenaikannya. Ini waktu pemilihan gantinya Yudas. Matias terbukti dia setia apapun masalahnya, keributan apapun yang terjadi di dunia yang menantang imannya. Matias sungguh-sungguh teruji imannya, sehingga dia dipilih untuk menjadi saksi. Jadi waktu Yesus terangkat ke surga, supaya kita menjadi saksi yang setia. Kesetiaan kita teruji. Kita tidak oleng, kita tidak bimbang, kita tidak ragu, tetap setia, tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita belajar sahabat hari ini, supaya kita tidak goyah, supaya kita tetap beriman kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Mengapa Yesus naik ke surga? Yesus bukan dari dunia, menyediakan tempat bagi kita untuk mencurahkan berkat, supaya berkat-Nya tercurah secara sempurna. Yang keempat, supaya Roh Kudus turun kepada kita sebagai teman, sebagai roh yang lembut, penolong dan penghibur dan juga kebenaran. Yang kelima, supaya kita menjadi saksi yang teruji. Kesetiaan kita teruji, ketaatan kita teruji, iman kita teruji. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.